Di Mekah sebelum masa kenabian pernah Ka'bah teman-teman sekalian roboh. Sebagian bangunannya rusak. Rusaknya Ka'bah ini disebutkan oleh ahli sejarah, berselisih mereka tentang masalah penyebabnya. Tapi kalau kita gabungkan semua, intinya Ka'bah pada saat itu rusak dan mau dibangun. Ada yang menyebutkan bahwasanya sebabnya, karena ini memang sebelum Islam ya. Jadi memang dilihat fase-fase sejarah sebelum Islam gitu. Maka Mekah sempat tertimpa banjir yang besar pada saat itu. Dan ini juga memang kita perlu tahu Ka'bah itu berada di lereng gunung dan dihimpit oleh gunung. Makanya kalau tidak salah tahun 1940 sekian itu pernah hujan lebat Mekah dan akhirnya banjir juga karena lembah, memang lembah, mudah banjir di situ ya. Ini penyebab yang pertama yang disebut oleh ahli sejarah. Penyebab yang kedua adalah ada seorang wanita dari penduduk Mekah, dia membawa dupa, tempat bakaran dupa yang ada bara apinya, kemudian dia bawa, niatnya ingin mewangikan orang lagi tawaf gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendekati Ka'bah, arangnya itu tumpah, jatuh, dan Ka'bah waktu itu ada kiswah, sehingga terbakar kiswah tersebut dan akhirnya susah untuk dipadamkan lagi. Karena di Mekah tidak semudah itu mendapatkan air gitu kan. Maka terbakarlah dan rubuhlah sebagian bangunannya. Penyebab yang ketiga adalah banyaknya kiswah yang ditimpakan di atas Ka'bah. Jadi kiswah ini kan kain Ka'bah. Setiap ada tokoh-tokoh Mekah datang, selalu kayak raja misalnya, dia datang, dia mengatakan belikan kiswah buat Ka'bah, taruh di atas kiswah. Jadi Ka'bah ini disusun-susun kiswahnya. Saking banyaknya kiswah, sampai puluhan bahkan ratusan kiswah di situ, membuat bangunannya nggak bisa tahan karena beratnya kain itu. Akhirnya robohlah bangunan Ka'bah itu. Gitu kan. Tentu tidak roboh semua ya, tapi sudah roboh sebagiannya dan terbuka bagian atasnya. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentunya. Kemudian penduduk Mekah teman-teman sekalian, intinya itu adalah sebab-sebabnya ya. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul, kemudian mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah. Namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat, yang terbuat dari batu, kayak kita sekarang batu disusun, itu mereka tidak tahu. Makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja. Tanah liat. Dan tanah liat itu hanya dikeringkan, dikenakan matahari, kemudian mereka tempel-tempelin, susun-susun, seperti itu saja. Enggak lebih daripada itu. Makanya rumah-rumah mereka itu seringkali dalam hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan diperbaharui lagi, pasang lagi tempel tanah baru lagi. Seperti itulah. Cuma tanah liat saja, gitu kan. Dan di atas, di bagian atap itu tidak ada yang ditutup. Enggak ada bagian atap. Mereka hanya meletakkan pelapa-pelapa kurma saja. Pelapa-pelapa kurma saja. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini tentu yang dinukil oleh para ahli sejarah ya tentang masalah itu, tapi intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Padahal kayu-kayu juga bisa didatangkan, tapi mereka tidak bangun pada saat itu. Para pemuka Mekah coba mencari informasi bagaimana caranya supaya kita buat bangunan yang kuat, jangan seperti rumah-rumah kita ini. Dan mereka setelah mencari informasi bagaimana membangun dengan batu, mereka tidak temukan satupun ada, kalau kita sekarang insinyur yang bisa membangunnya. Kemudian juga mereka tidak punya kayu. Ada seseorang dengan hikmah Allah mendengar bahwasanya ada kapal kayu besar tenggelam. Kapal itu semua penumpangnya mati, nggak ada lagi pemiliknya, gitu kan. Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan, tapi sudah nggak dihiraukan, nggak ada orang hiraukan lagi. Itu ada di pelabuhan kalau sekarang Jeddah. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu, cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu. Ditanyalah, kami ingin mau mengambil kayu-kayunya, bagaimana? Mau dijual, mau di apa ini? Oh nggak usah, kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy, dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah. Kemudian dengan hikmah Allah juga, ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini, dan kebetulan orang ini mahir dalam membangun susunan batu. Maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka, gitu kan? Kayu sudah ada,
Kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dipersewakan gitu kan. Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah yang dia bangun kebun kurma, dia bangun apa, kemudian dia punya kebunan lalu dia jual, atau dia punya peternakan turun-temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan. Bercampur bau lah intinya. Pada saat mereka mau mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai, ada orang yang memulai untuk mendekati Ka'bah, mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya nih? Enggak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir gitu kan, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di Ronda 2, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih, keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu, dikeluarkan uang-uang haram itu, sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram, dari perzinahan, dari riba, dari segala macam dikeluarkan, tinggal uang-uang yang halal saja. Maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut, datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat. Ya. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Ya. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. Satu hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Ini salah satu tokoh Quraisy. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, enggak ada yang berani bantu, gitu kan. Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah. Sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, enggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok, Al-Walid mulai kerja lagi besok, ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka gotong royong, ya, karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada pondasi. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil mengangkat batu, sambil hancurin sesuatu gitu kan, itu mereka mengatakan, ya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya Allah kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka. Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya, tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka menginginkan kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah.
Saya katakan dalam tulisan saya teman-teman, dari kisah ini, di hati kisah tadi, terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah yang Maha Suci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mempartisipasikan Allah Maha Suci dalam hal ibadah dengan makhluknya yang merupakan benda mati yaitu batu. Berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang. Mereka yakin Tuhan mereka Allah Maha Suci, hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon, dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki kekuatan seperti jimat-jimat dan segala. Ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu. Apa bedanya? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada Nabi SAW, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus ditanya, tanya kalau gitu hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri, ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda mati, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya, gitu kan? Kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon, ke laut kita ke laut, karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya. Disebutkan begitu. Batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun pondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas pondasi yang sudah ada itu. Dibangunlah Ka'bah. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja. Jangan dipelintir lagi perkataan saya ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang. Hanya seukuran sekarang. Nah ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Kan termasuk sunnah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Nabi SAW pernah datang ke Mekah lalu sholat di dalam Ka'bah. Waktu pembebasan kota Mekah, beliau sholat dalam Ka'bah. Sunnah Nabi SAW, Ibnu Umar pernah mengerjakannya. Jadi kalau kita mau sholat dalam Ka'bah sekarang nggak mungkin pintunya ditutup kan, karena terlalu banyak manusia sekarang. Kalau dibuka nanti akan jadi fitnah, gitu kan? Maka di Hijr Ismailnya itu, kalau orang sholat sama sholat dalam Ka'bah. Makanya oleh kerajaan Saudi sekarang dibuatin lengkungan itu dipasang pintu. Dan itu kalau sudah mau iqamah sholat ditutup, nggak bisa orang masuk lagi sholat. Karena kalau antum sholat situ, antum di depannya imam. Loh iya, itu dalam Ka'bah berarti kan gitu. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam labanaitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak bongkar, Nabi cuma bilang begitu pada Aisyah, tidak ada yang berani bongkar. Abu Bakar, Umar, sampai sekarang tidak ada yang berani bongkar, gitu kan? Dibiarkan saya dalam kondisi yang sama. Tapi ini historinya seperti itu.